alunan om Cino, opak moyo pulang jalannya keloyoran. Unilen tali. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap, seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa memasak karena harus menyelesaikan panen kita di ladang. Tidak mau, Bu. Aku kan sudah mandi. Nanti kalau aku masak, nanti badanku ini buat tunggu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, Ya Allah, tolonglah kami. Lepaskan dia dari sikap. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang. Ibu dari mana marah-marah. saja sih? Kok di rumah tidak ada makanan? Darmi kan lapar, Bu. Darmi baru makan seharian. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruh memasak, nak. Ibu Darmi kan sudah bilang, Darmi nggak mau, Ibu. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Ketika ibu ke pasar, nak, ibu membutuhkannya untuk membawa hasil ladang kita. Tidak mau, Bu. Darmi tidak mau ikut. Nanti kulit Darmi kotor. Pasar kan becek. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Balikan Darmi badak dong. Badak Darmi habis. Iya, untuk kebutuhan. Tapi kami pergi ke pasar ya. Ya deh. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Mau ke pasar. Itu siapa Darmi? Ibumu ya? Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Oh, pembantu. Ya udah, aku duluan ya. Ya, betapa sedih ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Tadi di pasar ramai sekali ya. Banyak dong. Kedua orang pemuda itu melihat temannya Darmi dan lalu menyapa. Darmi, kamu mau kemana? pasar. Tumben sekali kamu mau ke pasar, Darmi. Ngomong-ngomong, di belakang siapa? Ibumu ya? Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Mana mungkin dia ibu? Oh ya udah, kalau membantumu. Yalah. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain.
Ibu tidak ada. Ibu sana deh, ikut campur aja. Nona, nggak boleh gitu Nona sama ibumu. Dia bukan ibu saya, dia itu pembantu saya. Oh gitu ya. Iya. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ibu kenapa sih? Seharusnya ibu membalikan aku tes yang mahal itu. Darmi, uang ibu sudah tidak ada. Bilang aja ibu nggak mau balikan Darmi. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Aduh, Darmi kamu kenapa nak? Sakit, bu kakiku sakit. Darmi kamu kenapa nak? Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi merintih sambil menangis, meminta ampunan dari ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat.